Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin red velvet ya, dengan pasta yang aku punya. Terus terang aja, ini kalau teman-teman punya pasta red velvet langsung ya, nggak perlu campur-campur. Karena aku nggak punya yang khusus red velvet, jadi aku pakai yang merek kupu-kupu. Itu menggunakan merah tua ya, sama merah cabai. Kemudian aku kasih pasta black forest yang coklat ya teman-teman. Kalau mau warnanya seperti ini itu campuran cocoa powder boleh, atau pasta coklat, tapi kudu dicampur dengan yang warna merah tua atau merah cabai. Kalau merah cabai aja atau merah tua aja jadinya warnanya kayak warna peach ya. Dan sebetulnya kalau menurut aku sih belum standar banget nih menurut saya ya, karena warna yang aku pengen itu merahnya itu kayak merah bunga mawar gitu kan, red velvetnya. Tapi ya apa boleh buat ya, jadinya tuh warnanya kayak gini. Aku tuh pengennya yang merah tua gitu kan, kirain bener jadinya kan medok gitu ya, tapi ternyata malah seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang punya tips ya bagaimana bikin warna itu jadi lebih merah tua. Mungkin karena percampuran dari tepung semua bahan, jadi pengaruh juga hasilnya jadi seperti ini. Karena kalau pewarna itu memang ada pengaruh dari bahan-bahan lain ya teman-teman, seperti gula, tepung dan lain sebagainya. Jadi hasilnya itu ngaruh banget gitu. Tapi minimal udah dapet lah ya, seminimal mungkin warnanya kayak begini jadinya ya. Kayak warna apa nih ya, dibilang pink, jadi kayak warna pink tua buat saya ya. Kayak gitulah teman-teman. Tapi kalaupun aku beli yang pasta merah, pasta red velvet gitu, hasilnya ya nggak beda jauh kayak gitu ya. Oke teman-teman, pertama aku aku mixer dulu nih pakai loyang ukuran tinggi hampir 4 cm dengan panjang hampir 20 cm ya. Ini pakai telurnya 5, kuning telur 5 butir, SPC 1 sendok teh, kemudian butternya sekitar 3 sendok makan. Ini kita mixer sampai mengembang dulu, baru itu kita campurin sama terigunya sekitar 100 gram aja. Setelah mengembang begini ya, kita masukin terigu 100 gram sama 70 gram gula halus. Aku lagi praktek-praktek aja tuh warna red velvet gitu ya, jadi nggak pakai susu, nggak pakai yang lain-lain, jadi cuman tepung terigu 100 gram sama gula halusnya 70 gram. Jadi karena memang lagi pengen praktek-praktek nih teman-teman, baiknya sih diayak dulu ya semua, dan kasih pewarna pastanya yang aku sebutin tadi. Dan mixernya wajib dicuci dulu, ini mixernya cuma satu. Terus kalau mau kita mixer putih telur wajib dicuci bersih terus dilap ya. Kalau bekas make mixer kuning telur kita pakai buat putih telur, pasti jadinya encer, nggak akan mengembang jadi kaku, nggak akan, soalnya masih bau-bau anyir dari kuning telur. Itu udah aku coba ya. Jadi teman-teman sebaiknya punya mixer 2, tapi kalau punya satu kayak saya harus cuci dulu dan dilap yang bersih. Oke, ini bisa tambahkan gula pasir. Kalau mau pakai gula pasir, baiknya gula pasirnya di mixer dengan putih telur. Tapi kalau gula halus juga bisa sih mixer sama putih telur, atau gula halusnya bisa campur dengan kuning telur ya. Jangan lupa ya tambahkan baking powder. Baking powdernya sekitar setengah sendok teh atau 1 sendok teh juga bisa ya teman-teman. Karena kalau pakai SP doang ya tanpa baking powder, ini aku bikin tanpa baking powder, terus kurang ngembang di bagian bawah kue, jadi wajiblah pakai baking powder. Ini yang aku punya merah cabai ya teman-teman. Ini udah dikasih terigu juga, karena nanti kalau terigu campur butter udah campur mentega atau butter untuk kuning telur, campurin juga sama terigu, itu pasti padat, agak kurang lembek sedikit ya.
Nah, makanya tambahin sekitar 50 ml susu cair atau 50 ml santan supaya tidak terlalu tidak terlalu padat banget gitu ya teman-teman. Ini aku nggak ayak gula halusnya, jadi ada gerinjel dikit ya, lupa aku nggak ayak, main masukin aja ke adonan jadi ada yang gerinjel dikit, karena gula halus itu ya kalau diayak tuh suka kesel agak lama, nggak sabaran saya, jadi harusnya di blender. Kalau gula halus yang udah bergumpal itu baiknya di blender supaya lebih cepat halus gitu. Ini jadinya dengan 2 tetes pasta coklat black forest, 3 tetes merah tua ya warna pastanya, juga 3 tetes merah cabai, akhirnya warnanya kayak gini, lebih gelap. Dan baru kita aduk dengan putih telur ya, pelan-pelan aja teman-teman. Setelah itu siapkan loyang ya, loyang pakai kertas yang bagian bawah doang ya, pinggirnya nggak diolesin apa-apa. Ini sampai bercampur rata. Panggang dengan api sedang aja sampai matang ya. Lanjut, ini aku bikin mau ngasih tips aja bikin brownies. Ini pakai 8 telur dengan gula halusnya sekitar 150 gram. Jadi gula halus dan telurnya itu di mixer dulu sampai setengah berbusa. Setelah itu siapkan 250 gram butter dengan 500 atau 400 gram dakem coklat ya, atau di mix 200 gram coklat putih, 200 gram coklat coklat dark itu gelap ya coklat lah pokoknya ya, yang putih sama yang dark. Terus kasih minyak goreng 2 sampai 3 sendok makan ya. Butternya boleh 300 gram juga boleh ya, karena loyangku pakai itu 24x24. Kenapa aku nyoba nih nyoba mixer dulu gula halus ya 150 gram dengan telur 8 butir itu aku mixer sampai setengah berbusa ya, tapi nggak mengembang banget ya, karena ini kan brownies kue bantat sebenarnya. Jadi kalau kita mixer sampai ngembang gitu, itu nanti kuenya jadi kue bolu ya, bolu coklat. Kenapa aku mixer dulu, jadi penasaran nih, aku uji coba aja ya. Ternyata bikin permukaan brownies itu glowing ya teman-teman. Glowing itu apa ya, maksudnya lebih crusty gitu ya, bukan istilah glowing ya, lebih crusty, terus lebih keluar gitu ya, kerak-keraknya itu lebih keluar gitu menurutku ya. Jadi memang baru ku coba gitu kan. Teman-teman juga bisa praktekin, coba aja gula halusnya itu di mixer sebentar aja, asal ngebusahnya banyak sama telur gitu, baru dicampurin sama lelehan coklat seperti ini. Aduk-aduk sampai tadinya kan ringan, terus lama-lama nanti berat coklat sama sama telur ya. Nah setelah itu baru kita siapkan bahan kering. Di sini karena loyangnya 24x24 aku siapkan sebanyak 150 gram juga untuk terigunya. Kemudian 50 gram cocoa powder yang udah disaring semua ya. Terus garam secukupnya. Diaduk sampai rata semua ini.
baru kita tambahkan santan. Aku selalu ngasih santan ya, karena rasa gurihnya itu mantep gitu ya. Sekitar 200 ml santan kental ya, yang kentalnya teman-teman. Jadi browniesnya itu rasanya lebih gurih. Dan aku pakai sih 1 sendok teh garam, karena pengen rasa browniesnya itu agak asin-asin gitu, asin manis gurih, tapi aku nggak terlalu manis banget. Jadi kalau perpaduan antara gurihnya santan sama coklat ya, kemudian pakai garam, itu menurutku rasanya lebih rame, lebih enak aja gitu. Jadi aku tuh pengen browniesnya itu nggak cuma manis tok gitu, tapi ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya. Manisnya dari coklat, jadi memang gulanya memang nggak terlalu banyak ya. Oke, kita aduk sampai semuanya rata. Siapkan api, terutama untuk pemanggangan, ovennya dipanasin dulu. Setelah dipanasin, baru kita masukin browniesnya di api sedang aja, sedang cenderung kecil ya, sampai matang gitu ya teman-teman.
Ini udah dialasi dengan baking paper dan juga udah kita kasih sekat ya, kemudian kasih topping coklat juga dengan kacang kanari, dipanggang sampai betul-betul mateng ya. Hasilnya bagus banget ya ternyata kalau gula halus sama di mixer dulu, jadi lebih kelihatan crusty dan mengkilap ya gitu. Oke, sampai jumpa lagi.